Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Sobat Ambi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggi Yoman Hariri, tutor bimbel Tridaya Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau ngebahas soal ini bareng teman-teman, yaitu ngebahas soal UTBK, seri 1, subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis atau KMBR. Nah, gimana nih Sobat Ambi semuanya, dimanapun kalian berada, semoga masih tetap semangat untuk terus mengejar mimpi, salah satunya tentunya bisa masuk ke PTN impian Sobat Ambi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya juga berarti untuk menuju impian besar teman-teman, untuk bisa diterima di PTN impian teman-teman semuanya, otomatis harus dilakukan usaha juga ya. Salah satu usahanya yaitu dengan mengikuti ini dia program Ngebaso UTBK bareng Hidayah ya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini saya mau ngasih tahu nih, kalau misalnya UTBK ini kan udah jelas ya dari tahun ke tahun, apalagi 2 tahun terakhir ini UTBK ini lebih fokus pada pembahasan literasi. Nah, apalagi di dalam literasi bahasa Indonesia, salah satunya itu subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Artinya, teman-teman di sini harus bisa mempunyai kemampuan dalam memahami bacaan. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mampu paham tentang apa isi bacaan, ketika teman-teman diberikan soal apapun di luar KMBM, mau itu literasi bahasa Inggris, PU, dan lain sebagainya, otomatis teman-teman akan bisa menjawab soal-soal UTBK lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngasih teman-teman baso ataupun bahasan soal UTBK, yaitu seri pertama kemampuan memahami bacaan. Tapi perlu teman-teman ketahui ini sebelumnya, kalau di dalam bahasa Indonesia khususnya nih, ketika teman-teman menjawab sebuah soal, itu tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah. Tapi yang ada itu jawaban yang tepat dan kurang tepat. Maka dari itu, teman-teman harus mempunyai kemampuan untuk mencermati setiap soal yang ada di dalam UTBK, terutama di seri kemampuan memahami bacaan dan menulis atau KMBR. Langsung aja kita ngebasok ya teman-teman semuanya. Baik, nah untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, nah mungkin teman-teman sudah punya soal ya terkait KMBM seri pertama ini. Nah di sini sebelum teman-teman menjawab 1 sampai nomor 5, ini ada sebuah sajian teks ataupun bahan bacaan. Tapi teman-teman jangan dulu membaca soal tersebut, karena salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti UTBK, kalau misalnya ada sebuah soal yang dihadapkan pada sebuah bacaan, apalagi bacaan tersebut terbilang cukup panjang, misalnya nih, lebih dari 3 paragraf, itu kan pasti akan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk membacanya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah membaca soalnya terlebih dahulu, baru nanti membaca teksnya. Oke, kita baca soal terlebih dahulu, soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 ini ada soal pokok pikiran yang dibahas dalam paragraf pertama adalah, nah ketika teman-teman sudah membaca pokok pikiran, otomatis teman-teman akan fokus untuk mencari pokok pikiran, di mana yaitu di paragraf pertama, dan berarti itu teman-teman hanya akan membaca di paragraf pertama saja. Oke, kita kembali lagi ke dalam teks. Di sini ada paragraf pertama, itu ada teripang laut atau holoturoidea memiliki tubuh bulat panjang atau silindris dengan mulut berada di ujung dan dubur di ujung lainnya. Nah, sebenarnya dari paragraf pertama, kalimat pertama, teman-teman sudah bisa menentukan apa sih pokok pikiran dalam paragraf pertama ini, karena salah satu hal yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut itu memiliki pokok pikiran apa, itu berada di kalimat pertama ataupun kalimat terakhir. Sama seperti paragraf ya, paragraf pertama ataupun paragraf terakhir. Nah, ketika teman-teman sudah paham betul tentang apa yang dibicarakan di paragraf pertama, itu tentang bentuk tubuh teripang. Otomatis, jawaban nomor 1 itu adalah yang C, yaitu bentuk tubuh teripang laut. Kenapa? Karena di dalam paragraf 1 itu membahas tentang deskripsi dari bentuk tubuh teripang laut. Di situ digambarkan tentang teripang laut seperti bentuk tubuh dan mulut dari hewan teripang laut tersebut. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, bentuk tubuh teripang laut.
Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Ini pertanyaannya, berikut ini pernyataan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh teripang antara lain. Nah, kalau misalnya teman-teman dihadapan pada tipe soal seperti ini, otomatis teman-teman harus membaca opsi jawabannya, yaitu jawaban A, B, C, D, dan E, lalu dicocokkan ke teks tersebut. Dan setelah dicocokkan di dalam teks tersebut, nomor 2 ini adalah jawabannya yang E, yaitu tubuhnya berlemak, tipis namun kasar. Perlu teman-teman garis bawahi. Pertanyaan itu adalah yang tidak sesuai. Berarti kita cari mana redaksinya yang kurang tepat, yang tidak terdapat di dalam teks. Dan setelah dibaca ulang, di dalam teks nomor 1 sampai nomor 5 itu, ada di dalam paragraf 1 itu dijelaskan, tubuh seperti berlemak, tipis atau tebal dan licin dengan kulit halus atau berbintil. Itu ada di kalimat 4. Sedangkan opsi E itu tubuhnya berlemak, tipis namun kasar. Nah, kasar di sini di dalam kalimat 4 paragraf pertama itu tidak dijelaskan, sehingga opsi E ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh teripang, karena di situ tidak dijelaskan bentuk tubuhnya yang kasar ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami kalau nomor 2 itu jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Berikut ini adalah informasi yang sesuai dengan bacaan tersebut antara lain. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Teman-teman harus mencocokkan opsi jawaban dari A sampai E, mana nih kira-kira yang sesuai informasinya dengan bacaan yang ada di dalam soal tersebut. Dan nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena poin A ini terdapat di dalam paragraf ketiga yang menyebutkan bahwa teripang dapat dikonsumsi manusia apabila diolah secara benar. Adapun macam teripang yang dapat dimakan adalah teripang lontong, teripang pasir, teripang nanas, dan lainnya. Dan opsi A ini adalah yang paling mendekati. Tidak semua jenis teripang dapat dikonsumsi manusia. Apakah betul? Betul, karena terdapat di dalam paragraf ketiga. Karena di sini ada 3 macam yang terdapat dikonsumsi manusia ya, ada 3 macam teripang laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia, dan opsi A itu sudah jelas ada di dalam teks, yaitu lebih tepatnya di paragraf ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan bacaan tersebut, jenis teripang yang dapat dikonsumsi manusia kecuali, nah ini udah jelas sama seperti soal sebelumnya. Teman-teman tinggal cari aja nih mana kira-kira jenis teripang yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia di dalam bacaan tersebut. Dan di jawabannya itu adalah yang B, yaitu Holoturian vagabunda. Kenapa? Karena di paragraf ketiga ya, di paragraf terakhir itu dijelaskan ada 3. Yang pertama itu ada teripang lontong atau Holoturian nobilis, itu yang poin A jelas ada. Selanjutnya teripang pasir atau Holoturian scabara, itu ada di poin C, di opsi C, itu jelas ada. Selanjutnya ada teripang nanas, Stichopus ananas, itu ada di poin D dan di poin E. Otomatis di poin B itu tidak ada jawabannya, sehingga yang kecualinya itu adalah yang B, Holoturian vagabunda. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 5. Adapun warnanya variasi, ada yang hitam, coklat, dan abu-abu. Perbaikan kata yang bercetak miring adalah, baik di sini ada kata variasi. Kira-kira apa yang salah? Betul, yang salah itu adalah di bagian penggunaan katanya. Variasi di sini masuk ke dalam kelas kata, yaitu nomina ataupun kata benda. Sedangkan di dalam sebuah kalimat, minimal bisa dikatakan sebuah kalimat jika terdapat subjek dan predikat. Di sini subjeknya sudah ada. Predikatnya itu biasanya berupa kata kerja ataupun verba. Nah, di sini berarti variasi di sini harus diubah menjadi bervariasi. Kenapa? Karena di sini merupakan imbuhan yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk verba, sehingga kata variasi ini bisa diperbaiki menjadi bervariasi ya, sehingga kalimat adapun warnanya bervariasi, ada yang hitam, coklat, dan abu-abu, itu sudah kalimat yang efektif. Jadi nomor 5 ini adalah jawabannya yang B ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 6 sampai nomor 11. Ini sama seperti nomor sebelumnya, ada sebuah bacaan, yaitu nomor 6 dan nomor 11. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di soal nomor 6, judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah
Nah ini, kalau misalnya teman-teman ada tipe soal yang mengarah pada teman-teman harus menentukan sebuah judul di dalam sebuah bacaan. Apalagi misalnya bacaannya itu adalah mempunyai paragraf yang cukup panjang. Nah teman-teman cukup membaca sekilas saja karena kan tidak akan mempunyai waktu yang banyak ya teman-teman ketika nanti akan menjawab sebuah soal UTBK. Otomatis teman-teman cukup membaca sekilas. Jadi teman-teman makanya itu memindai diksi demi diksi dalam sebuah bacaan tersebut dan hati teman-teman itu baca. Jadi bacanya itu dalam hati, tidak membaca secara nyaring ya, tapi membacanya itu dalam hati, matanya memindai, lalu otak teman-teman itu menangkap kira-kira apa nih kata yang sering muncul. Dan salah satu yang menjadi alat ataupun kunci untuk teman-teman bisa menentukan sebuah judul itu yang pertama adalah teman-teman harus menentukan topik bacaan. Nah, apa ini topik bacaan, baik itu paragraf 1, 2, 3, ataupun secara keseluruhan. Ketika teman-teman sudah membaca topik bacaannya, teman-teman pilih nih, lihat penggunaan diksinya. Mana kira-kira diksi yang sering muncul di dalam teks tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir, biasanya judul itu adalah yang mewakili isi bacaan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan di soal nomor 6 ini adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu menghambat proses penuaan melalui terapi oksigen. Kenapa? Karena di paragraf pertama itu dijelaskan tentang hambatan proses penuaan dalam manusia, baik itu perempuan dan laki-laki. Dan di paragraf kedua itu dijelaskan lagi dengan cara apa, yaitu dengan cara terapi oksigen. Otomatis dari kedua paragraf tersebut sudah diwakili nih isi bahasan itu tentang hambatan proses penuaan dan juga caranya itu melalui terapi oksigen. Maka dari itu soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita beralih ke nomor 7. Di sini ada penulisan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita garis bawahi yang tidak tepat. Itu jawabannya adalah yang B. Kenapa? Di situ di kalimat 4 itu ada redaksi kalau Dr. Kaslan dari Romania mengembangkan terapi awet muda melalui terapi K3-nya yang terkenal, Profesor Manfred mengembangkan terapinya yang dikenal sebagai terapi oksigen. Itu ada penggunaan kata ataupun huruf kapital yang kurang sesuai, di mana itu ada kata kalau. Sebenarnya kata kalau juga jika dilihat dari tipe teks di nomor sebelumnya itu kan ada sebuah bacaan. Bacaan itu adalah bacaan yang menggunakan jenis teks itu teks eksposisi, di mana teks eksposisi adalah jenis teks yang formal. Begitupun dengan penggunaan diksinya itu harus menggunakan bahasa ataupun diksi ragam formal, di mana kalau di sini adalah kata kalau itu merupakan ragam bahasa non formal. Jadi harus diubah menggunakan kata jika Dokter Kaslan bla bla bla, dan jikanya pun harus menggunakan kapital karena itu di awal kalimat, sehingga penggunaan diksinya itu ada penggunaan kata diksi kalau karena itu diksinya itu kurang formal, jadi seharusnya diganti menggunakan diksi jika dan ditulis menggunakan kapital karena itu berada di awal kalimat. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 8. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 8. Oke, kita lihat kalimatnya. Akibatnya, orang tersebut akan mengalami kritis, yakni dengan gejala sel dan berbagai organ tubuh yang mengalami titik-titik energi. Nah, jawabannya itu adalah kekurangan. Karena itu, teman-teman tinggal mencocokkan saja apakah kelebihan, mengalami kelebihan energi, mengalami peningkatan energi, mengalami penurunan fungsi energi, atau mengalami kemunduran energi, kan tidak sesuai ya. Jadi yang paling mendekati itu adalah diksi ataupun kata kekurangan, sehingga kata ataupun di kalimat nomor 8 yang punya rumpang itu bisa sempurna dengan menambahkan diksi kekurangan, sehingga jawabannya itu adalah yang B, nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini berkaitan dengan soal ejaan ataupun berkaitan dengan ejaan ya dalam sebuah bacaan. Di sini ada soal penulisan huruf kapital yang benar pada kalimat nomor 2 adalah, nah ini berarti berkaitan dengan panduan ataupun pedoman penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebuah bacaan.
Oke, kita lihat jawabannya itu adalah yang C. Kenapa? Oke, kita lihat ini ada sebuah kalimat. Penemunya adalah Profesor Manfred von Ardren dari Dresden, Jerman. Pertama, kita lihat penemunya itu kan berada di awal kalimat. Berarti P, huruf P-nya itu harus menggunakan kapital karena salah satu huruf kapital itu adalah digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya itu ada kata Profesor Manfred von Ardren. Nah, itu salah satu panduan kenapa harus menggunakan huruf kapital, yaitu salah satu ciri penggunaan huruf kapital itu adalah digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan diikuti nama orang. Itu kan ada nama jabatan, yaitu profesor, diikuti nama orang siapa? Manfred von Ardren. Seharusnya profesor itu P-nya kapital, Manfred juga M-nya itu kapital. Tetapi untuk von ada penggunaan kata von. Nah, itu kata von ini merupakan salah satu makna yang berarti anak dari. Nah, di dalam EYD ataupun kamus ejaan yang disempurnakan itu ada pernyataan bahwa huruf kapital ini tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, van, von, dan lain-lain. Nah, di sini ada kata von, berarti tidak perlu kapital. Jadi yang ada di dalam kalimat nomor 2 itu sudah benar ya. Fonnya itu tidak kapital, tapi menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, itu ada keterangan tempat, Dresden, Jerman. Nah, itu semua kata, baik itu di awal, di tengah, di akhir, jika menunjukkan lokasi geografis, tempat, dan lain sebagainya, itu menggunakan huruf kapital karena merupakan keterangan tempat. Jadi soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang C. P-nya itu kapital, Profesor Manfred itu kapital, fonnya itu tidak kapital, Arden itu kapital, dan yang terakhir Dresden, Jerman itu juga menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Kata ulang paru-paru termasuk ke dalam jenis kata ulang. Oke, kita bahas terlebih dahulu, yaitu ke dalam jenis kata ulang murni. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa jenis kata ulang atau kata reduplikasi. Nah, paru-paru ini kan kata dasarnya itu paru atau organ dalam makhluk hidup. Nah, kenapa ke dalam jenis kata ulang murni? Karena kata ulang murni ini adalah kata ulang yang benar-benar diambil dari kata dasarnya. Kayak tadi kata dasarnya paru, berarti diulang menjadi paru-paru. Contoh lain ini ada kata orang, dialami kata ulang murni menjadi orang-orang. Begitupun dengan ibu-ibu, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kata ulang sebagian. Nah, kata ulang sebagian ini sesuai namanya berarti hanya mengulangi kata sebagian. Misalnya nih, pohon kata dasarnya di kata ulang sebagian menjadi pepohonan, daun menjadi dedaunan, jaka menjadi jejaka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata ulang semu. Kata ulang semu ini mirip seperti kata ulang murni. Lalu bedanya adalah di bagian pemaknaannya. Di mana kalau kata ulang murni jika berdiri sendiri itu masih mempunyai arti yang sama seperti orang. Diganti menjadi orang-orang itu kan menunjukkan orangnya yang banyak. Ibu dikata ganti ibu-ibu menjadi ibunya yang banyak. Begitupun jenis menjadi kata ditambahkan menjadi kata ulang jenis-jenis berarti jenisnya banyak. Berbeda dengan kata ulang semu. Kalau kata ulang semu ini jika mereka berdiri sendiri itu tidak mempunyai makna. Contoh kupu-kupu itu apakah kata dasarnya kupu? Itu bukan ya. Apalagi misalnya pura-pura apakah kata dasarnya pura? Ataupun misalnya lumba-lumba apakah kata dasarnya lumba? Itu tidak betul ya. Jadi kata ulang semu itu benar-benar betul-betul kata ulang yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi benar-benar kata dasarnya itu yaitu kupu-kupu, pura-pura, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi. Nah, berubah bunyi. Contohnya seperti definisinya ya, berubah bunyi. Otomatis kata dasarnya berubah bunyi. Contohnya mondar-mandir, lauk-pauk, otak-atik, bolak-balik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada kata ulang berimbuhan. Sesuai dengan namanya berimbuhan, berarti kata ulang itu sudah mengalami proses gramatikal. Salah satunya menggunakan imbuhan. Contoh, berlari-lari, bermasak-masakan, berkumpul-kumpul, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kata ulang. Nah, di sini kan kata ulang paru-paru. Kata dasarnya paru, yang berarti organ tubuh. Di kata ulang menjadi paru-paru. Jadi jawabannya adalah kata ulang murni, yaitu B.
Oke, kita lanjut ke nomor 11. Pesan penulis yang ingin disampaikan pada teks tersebut adalah, nah, kalau misalnya sobat ambis semuanya dihadapkan pada sebuah teks yang berkaitan dengan pesan ataupun amanat, biasanya, pesan ini biasanya selalu berada di akhir paragraf. Dan biasanya pesan ini juga berupa ajakan ataupun saran ya di dalam sebuah teks. Nah, di dalam teks sebelumnya itu pesannya itu adalah opsi yang A, menginginkan manusia agar senantiasa menjaga kesehatannya, salah satunya yaitu dengan terpenuhinya oksigen dalam tubuh. Itu kan salah satu pesan ataupun amanat. Ajakan kalau misalnya menjaga kesehatan itu salah satunya dengan cara terpenuhinya oksigen dalam tubuh, dan itu terdapat di paragraf terakhir. Jadi nomor 11 itu jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita beralih ke nomor 12. Nah, di nomor 12 sampai nomor 15 ini ada sebuah sajian teks ataupun bacaan. Ingat, kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, judul yang tepat. Ini masih berkaitan dengan judul ya. Di soal sebelumnya sudah dijelaskan, berarti kita tinggal aplikasikan kira-kira apa yang harus diperhatikan untuk menentukan judul. Yang pertama, tentukan topik bacaan. Yang kedua, lihat penggunaan diksi. Yang terakhir, judul itu biasanya yang mewakili isi bacaan. Dan di dalam teks sebelumnya, judul yang tepat ataupun yang paling mendekati ataupun paling mewakili isi bacaan untuk nomor sebelumnya sampai nomor selanjutnya itu adalah yang B, yaitu memakai kacamata bisa menurunkan risiko tertular COVID-19. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 13. Pesan penulis yang ingin disampaikan pada teks tersebut adalah, sudah jelas ya, tadi baru saja kita bahas kalau pesan itu biasanya berada di akhir paragraf, berisi saran, ajakan, dan lain sebagainya. Jadi nomor 13 itu jawabannya yang D, karena salah satu caranya itu berada di akhir paragraf. Dan di nomor 13 itu ada di opsi D, penggunaan kacamata bukan satu-satunya cara untuk melindungi diri penularan COVID-19. Perlu penerapan berbagai macam protokol kesehatan yang lain. Ini ada kata perlu. Perlu itu kan merupakan saran ataupun arahan untuk para pembaca. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 14. Makna kata observasional pada kalimat pertama paragraf kedua adalah, nah ini biasanya tanpa melihat soal pun teman-teman harus mampu untuk menentukan jawabannya. Karena di sini kita lihat observasional, itu kata dasarnya observasi. Observasi memiliki arti kata mengamati, terus menelaah, menelusuri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa observasional ini adalah memiliki makna pengamatan ataupun peninjauan. Karena di sini di poin di opsi soal itu tidak ada peninjauan, berarti yang mendekati itu adalah pengamatan. Contoh lainnya misalnya ada konvensional, berarti berkaitan dengan konvensi. Apalagi misalnya fenomenal, nah itu kan berkaitan dengan fenomena dan lain sebagainya. Nomor 14 ini adalah jawabannya yang C, yaitu pengamatan. Selanjutnya, nomor 15. Penulisan huruf kapital yang benar adalah, nah ini masih berkaitan dengan ejaan. Di soal sebelumnya pernah dibahas tentang penggunaan huruf kapital. Tinggal kita aplikasikan lagi nomor 15. Jawabannya itu yang A. Yang pertama, Dr. Ames Adalja itu kan ada nama jabatan diiringi dengan nama orang. Itu sudah jelas harus kapital. Selanjutnya, sarjana senior di Johns Hopkins Center for Health Security. Itu kan nama di mana sarjananya itu di Johns Hopkins Center for Health Security di Baltimore. Itu kan nama tempat. Otomatis harus menggunakan huruf kapital. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 16. Di sini ada sebuah tulisan. Berikut diikuti oleh 2 butir pernyataan. Ini berkaitan dengan ejaan. Kita coba lihat ejaannya. Oke, di sini ada pemerintah Kenya belum lama ini menyatakan bahwa jerapah sebagai hewan yang terancam tumbas. Mereka juga meluncurkan usaha untuk mencegah hilangnya ekosistem tempat hewan-hewan itu hidup serta menghentikan perburuan liar dan penyakit yang bisa memusnahkan satwa itu. Nomor 16 ini ada kata Kenya. Apakah
harus diperbaiki? Sudah jelas harus diperbaiki, yaitu jawabannya yang B. Karena di dalam kalimat ataupun di dalam bacaan tersebut, Kenya itu kan sebuah negara ataupun letak geografis. Salah satu ciri ataupun penggunaan huruf kapital itu adalah salah satunya untuk sebagai keterangan nama letak geografis. Dan di sini ada kata Kenya. Kenya itu adalah salah satu nama negara ataupun nama tempat letak geografis, sehingga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nomor 17 itu ada kata tumbas. Apakah harus diperbaiki? Itu tidak perlu diperbaiki karena kata tumbas itu sudah sesuai diksinya dan memiliki makna habis sama sekali. Otomatis kan terancam punah ataupun terancam habis gitu ya. Jadi penggunaan kata tumbas ini sudah sesuai, tidak perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya nomor 18 ini ada kata ekosistem. Udah jelas ya, di dalam KBBI itu tidak ada kata ekosistem. Yang ada itu adalah kata ekosistem, sehingga harus diganti menggunakan kata ekosistem, yaitu di opsi jawaban yang A. Oke, selanjutnya kita beralih ke dua nomor terakhir, itu ada di nomor 19 dan nomor 20. Ini ada sebuah teks yang cukup panjang, ada 10 kalimat. Oke, kita lihat soalnya terlebih dahulu di soal nomor 19. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada, oke di sini ada di kalimat 1, 3, 8, 9, dan 10. Nah sebenarnya kalau teman-teman sudah paham betul terkait penggunaan konjungsi, ini ada satu opsi yang sudah mencolok penggunaan konjungsinya yang kurang tepat, yaitu ada di opsi D. Kenapa? Karena opsi D itu menggunakan konjungsi dikarenakan. Nah, teman-teman harus pahami betul. Dikarenakan ini merupakan konjungsi yang tidak tepat karena kata karena ini kan merupakan konjungsi. Ketika teman-teman ditambahkan imbuhan, itu justru menjadi tidak efektif. Misalnya karena menggunakan kata imbuhan di, an menjadi dikarenakan, atau me-an menjadi mengarenakan. Apakah itu efektif ataupun tepat? Sudah jelas tidak tepat. Nah, berbeda dengan kata sebab. Kata sebab ini kata dasarnya ketika ingin dijadikan sebagai kata yang berimbuhan, bisa digunakan kata imbuhan dian menjadi disebabkan, mu'an menjadi menyebabkan. Berbeda dengan karena, itu tidak bisa menjadi dikarenakan, mengarenakan, karena itu tidak tepat. Jadi nomor 19 ini adalah jawabannya yang D, yaitu kalimat 9 karena menggunakan konjungsi dikarenakan. Selanjutnya nomor terakhir, ini ada kata tersebut pada kalimat 7 merujuk pada. Nah, ini berarti berkaitan dengan kalimat rujukan ataupun kata perujukan. Kalau misalnya teman-teman semua mendapatkan soal dengan tipe soal seperti ini, berarti kata tersebut, ini kan salah satu tersebut ini merupakan kata rujukan. Otomatis untuk membantu memecahkan soal tersebut, teman-teman harus membaca kalimat sebelumnya. Oke, berarti tidak jauh antara kalimat 5, 6. Ya, di sini saya akan mencontohkan ada di kalimat 6 misalnya, sehingga fenomena water spout yang pernah terbentuk di suatu area yang memiliki potensi besar dapat terjadi lagi di wilayah tersebut. Kondisi tersebut juga sama halnya dengan angin puting beliung yang memiliki kecenderungan serupa. Jadi jawabannya itu adalah yang itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman di sini, karena water spout memiliki potensi besar dapat terjadi lagi di wilayah yang sama. Itu untuk memecahkannya itu ada di kalimat 6 ya. Jadi jawaban nomor 20 itu adalah jawaban yang A ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, nggak kerasa nih sudah habis dibahas nih tuntas terkait soal UTBK KMBM seri 1 dari nomor 1 sampai nomor 20, dan bisa sama-sama kita simpulkan di dalam seri 1 KMBM ini ada beberapa materi yang berkaitan dengan judul. Tadi ada dua soal yang berkaitan dengan menentukan judul. Nah, teman-teman harus memperhatikan apa nih langkah yang harus teman-teman lakukan ketika akan menentukan judul sebuah teks ataupun bacaan. Di sini yang pertama kali yang depan adalah topik bacaannya, lalu penggunaan diksinya, dan terakhir biasanya judul itu adalah yang mewakili isi bacaan. Dan selanjutnya yang tadi sudah menentukan pesan dan amanat. Nah, biasanya pesan dan amanat ini selalu berada di akhir paragraf ataupun di akhir teks.
dan isinya itu berupa simpulan, ajakan, saran, dan lain sebagainya. Tadi juga ada soal berkaitan dengan jenis-jenis kata ulang ataupun reduplikasi. Nah, di sini ada 5 jenis kata ulang. Ada kata ulang murni, di mana kata ulang murni ini adalah kata ulang yang benar-benar diulangi dengan kata dasarnya. Tadi misalnya orang menjadi orang-orang, ibu menjadi ibu-ibu, jenis menjadi jenis-jenis. Selanjutnya ada kata ulang sebagian. Itu hanya sebagian saja. Contoh pohon menjadi pepohonan, daun menjadi dedaunan, jaka menjadi dijaka. Selanjutnya ada kata ulang semu. Nah, kata ulang semu ini, kalau misalnya teman-teman mendapatkan kata ulang semu itu, berarti kata ulang itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh nih, kupu-kupu apakah bisa menjadi kupu? Itu tidak bisa. Pura-pura, lumba-lumba itu tidak bisa berdiri sendiri, ataupun kata dasarnya menjadi kupu, pura, ataupun lumba-lumba ya. Oke, selanjutnya, yang keempat itu adalah kata ulang berubah bunyi. Contohnya nih, sesuai namanya. Mondar mandik, lauk pauk, kotak atik, bolak balik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kata ulang berimbuhan. Nah, kalau berimbuhan berarti kata ulangnya mendapatkan proses gramatikal, yaitu misalnya masak-masak mendapatkan imbuhan an, jadi masak-masakan. Lari-lari mendapatkan imbuhan ber, jadi berlari-lari. Dan yang terakhir tadi teman-teman sudah dijumpai dengan soal yang mengarah pada huruf kapital. Nah, itu harus diperhatikan ya. Pedoman menggunakan huruf kapital itu biasanya digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Terus sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau gelar diikuti nama orang. Dan juga tadi ada penggunaan huruf kapital dengan mengarah pada keterangan tempat, letak geografis ataupun lokasi. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya sudah tuntas membahas soal nomor 1 sampai nomor 20 berkaitan dengan KMBM, kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Jadi teman-teman harus diingat lagi ya, tadi pembahasan terkait KMBM di seri pertama ini. Mudah-mudahan soal-soal berikutnya itu tidak jauh beda dengan soal-soal yang sudah teman-teman pelajari di seri pertama kali ini. Dan mudah-mudahan tentunya semangat, usaha, dan doa teman-teman semua, Sobat Ambis di sini, bisa membuahkan hasil nanti pada saat UTBK di tahun depan ya tentunya. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, pokoknya teman-teman jangan putus doanya, jangan putus usaha dan kerja kerasnya. Kita sama-sama buktikan kepada diri sendiri dan harus kita fokus pada apa yang menjadi tujuan utama teman-teman semua ya. Tetap fokus. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.